berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah dari 417 kabupaten itu sekitar 98%-nya, ya lebih dari 400 kabupaten kota itu berada di kapasitas fiskal lemah. Halo sahabat Fitra, bertemu kembali di Fitra TV. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Bung Ramlan Nugroho. Beliau adalah seorang analis kebijakan regional yang sudah punya pengalaman luar biasa dalam melakukan analis kebijakan di Indonesia. Kita hari ini akan berdiskusi tentang TKD. Ya. Kenapa ini penting menjadi bahan diskusi kita hari ini? Karena pemerintah sudah mengeluarkan rancangan APBN. Rancangan APBN tahun 2026 itu terjadi pemotongan terhadap TKD hingga 214 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sekali ya. Gitu. Nah, selama 5 tahun terakhir ini, menurut analisis yang dilakukan oleh Fitra terhadap kajian TKD, selama 5 tahun ini terjadi penurunan TKD sebenarnya. Tetapi di tahun 2026 nanti itu penurunan yang paling drastis. Ya. Itu penurunannya hingga 214 triliun. Dan 214 triliun ini yang paling tajam itu terlihat pada penurunan DAK. Nah hari ini kita mau diskusi, mumpung nih kita kedatangan Bung Ramlan ya. Bung Ramlan, bagaimana pendapat Anda terhadap penurunan TKD? Tapi sebelumnya mungkin perlu dijelaskan kepada sahabat Fitra ya, apa sih sebenarnya TKD itu gitu. Ya. Dan kegunaannya buat apa dan apa saja, terdiri dari apa saja TKD itu? Kenapa ini sangat berdampak sekali dan perlu kita soroti? Silakan Bung Ramlan. Ya, terima kasih Kak Siska ya. Jadi memang TKD ini singkatan dari transfer ke daerah. Jadi dana ya, yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah daerah. Ya, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang itu tujuannya untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Termasuk juga untuk mengoptimalkan pelayanan publik, ya, pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, termasuk juga untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah. Nah, transfer ke daerah ini ada berbagai jenisnya ya. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya. Terus juga ada dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke sana, sebenarnya saya ingin menggarisbawahi bahwa TKD ini adalah salah satu instrumen untuk mengimplementasikan desentralisasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memang di negara kita itu mendorong adanya desentralisasi. Ya, jadi desentralisasi ini itu adalah pembagian urusan pemerintahan ya, antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kenapa ada desentralisasi? Karena ini merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di pasal 18 ya ayat 2 yang itu menjadi dasar otonomi daerah, bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota itu dia mengatur urusannya ya, sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, dari sanalah sebenarnya ada desentralisasi, ada pembagian urusan ya. Pemerintah pusat itu ada yang namanya urusan absolut ya, jadi urusan yang memang hanya di kewenangan pemerintah pusat ya, seperti pertahanan, keamanan, moneter, justisi, agama, politik luar negeri. Tapi juga ada urusan pemerintahan konkuren namanya. Jadi urusan pemerintahan yang dibagi ke provinsi, kabupaten, kota. Ya mungkin teman-teman mengenal misalnya ada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan. Ya seperti misalnya pendidikan, kesehatan itu dia masuk ke dalam urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu ada urusan pemerintahan umum ya, yang itu menjadi kewenangan presiden. Nah, pemerintah daerah itu
karena memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tadi, ya, jadi ada pendidikan, kesehatan, maka ada alokasi dananya. Nah, untuk mendanai urusan pemerintahan tersebut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka adanya transfer ke daerah ini, gitu kira-kira. Nah, tapi mungkin perlu nih kita bahas juga ini ya. Ini pemerintah pusat kan melakukan pemotongan TKD itu sampai 214 triliun tahun ini ya. Tahun lalu 864,1 triliun, tahun ini jadi 649,9. Kemarin Menteri Keuangan mengatakan akan menaikkan nih gitu. Tapi setelah kita teliti ternyata dia tidak terlalu berdampak pada layanan dasar karena uangnya juga justru untuk operasional ya gitu. Sebenarnya mungkin apakah pemerintah pusat tuh punya kewenangan begitu besar memangkas TKD sampai sebesar itu, dan sebenarnya sumbernya TKD itu apa saja sih? Ini mungkin yang kadang perlu kita kasih edukasi ke masyarakat ya, karena yang terjadi adalah justru kami melihat ya bahwa ini dianggap uangnya pusat nih gitu. Jadi ya terserahlah pemerintah pusat mau ngasih berapa, mau motong gitu ya. Nah, ini kan justru menjadi problem besarnya. Sebenarnya sumber TKD itu dari mana gitu? Silakan Bung Ramlan. Ya, jadi mungkin ini jadi rame juga ya. Tidak hanya di kita di masyarakat sipil, tapi juga di masyarakat, apalagi memang pemerintah daerah nih. Jadi ketika tahun kemarin itu ada efisiensi anggaran, tahun ini dan tahun depan itu juga mereka dana transfernya dipangkas. Gitu. Nah, sebelum ada kebijakan Menteri Keuangan yang baru itu, memang pemerintah pusat akan memangkas ya transfer ke daerah dari awalnya 919 triliun, kalau kita melihat ke pagu APBN 2025 menjadi 650 triliun. Ya, 649. Ya, 649. Jadi kurang lebih minus 25% begitu. Dan ada kebijakan yang baru di mana Menteri Keuangan itu menambahkan TKD sebesar 43 triliun. Memang secara psikologi, wah ini uangnya nambah gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah transfer ke daerah yang lain, itu jomplang. Jadi meskipun ada tambahan 43 triliun, artinya belanja negara ya APBN 2026 itu totalnya 3.800 triliun dan akan disalurkan ke daerah melalui TKD itu 693 triliun ya. Artinya kalau misalnya kita lihat pertama TKD 2025 ke 2026 itu ada penurunan minus 25%. Nah, kalau misal kita persentasekan ya antara APBN kita 3.800 ya, yang ke TKD itu ke daerah itu 693 triliun, itu persentasenya ke TKD itu hanya 18%. Iya, 17-18%. Ya, 17-18%, sementara 82% itu belanja pemerintah pusat. Ya, belanja kementerian. Bisa dibayangkan misalnya kita punya 546 pemerintah daerah ya termasuk 417 kabupaten kota, ada 38 provinsi sisinya pemerintah kota. Itu hanya mendapatkan jatah ya alokasi 17%. Nah, memang seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Siska di awal ya, sebenarnya tren penurunan TKD ini bukan di 5 tahun terakhir saja. Kalau misalnya kita lihat itu di 10 tahun terakhir, di tahun anggaran 2016 sebenarnya trennya itu TKD-nya 38%. Ya, sedangkan yang belanja pusat itu sekitar berapa 62. Tetapi dari 38% itu terus menurun. Sampai sekarang nanti tahun 2026 itu jumlahnya 18%. Begitu. Jadi istilahnya TKD kita semakin ke sini itu semakin dipangkas oleh pemerintah pusat gitu. Ya, maksud saya tadi gini pertanyaannya tadi, mungkin perlu dipertegas Bung Ramlan. Kan sebesar apakah kewenangan pemerintah pusat ya? Karena kan trennya terus menurun nih selama 5 tahun terakhir, dan ternyata Bung Ramlan bilang tadi bukan hanya 5 tahun terakhir ini, sebelumnya juga sudah terjadi. Dan ada kan sebenarnya undang-undang otonomi daerah. Ya, yang harusnya pemerintah tunduk pada mandat undang-undang otonomi daerah, tapi yang justru terjadi kan seperti penarikan kembali ya
kalau kami sih dalam kajian kami pernah buat gini bahwa kita ini mulai sentralistik ya, dari negara yang dari kita sejak desentralisasi, pemerintah Indonesia sudah mulai menjadi sentralistik ya, khususnya dalam soal keuangan, karena tadi itu kan kelihatan dari belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi porsinya dibanding belanja pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah, rakyat justru ada di daerah kan? Nah sebenarnya karena rakyat ada di daerah kan, pajak itu kan sumbernya dari rakyat ya. Nah TKD ini sumbernya sih sebenarnya itu dari rakyat ya, gitu. Justru itu kan sebenarnya kan diambil dari pungut dari pajak rakyat yang sumbernya adalah rakyat. Dan ini kan seolah-olah uangnya pemerintah pusat nih yang boleh dia kurangin, tambahi gitu. Padahal mandat dari undang-undang desentralisasi kan udah jelas ya. Gitu. Itu bagaimana menurut Bung Ramlan? Ya, sumber transfer ke daerah itu memang ada macam-macam ya. Ada misalnya dari, sebagai contoh misalnya itu dari PNBP ya, atau penerimaan negara bukan pajak. Kalau pajak kan kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa pajak dari individu itu masuk ke pusat gitu ya. Nah kalau yang ini sebagai contoh misalnya salah satu sumber dari transfer ke daerah itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Contoh misalnya sektor kehutanan ya. Nah ada yang namanya misalnya dana reboisasi. Jadi perusahaan bisa pemegang izin itu melakukan izin usaha kehutanan. Ya, jadi dia melakukan penebangan pohon di hutan alam. Nah setelah itu dia harus membayar PNBP-nya. Nah PNBP-nya itu taruhlah misalnya 100%. Itu dibagi. Jadi 60% untuk pemerintah pusat, 40%-nya itu untuk pemerintah daerah. Daerah penghasil. Betul, untuk daerah penghasil. Nah sekarang yang 40% itu kalau yang dulu-dulu ya, itu diberikan 40% kepada daerah. Karena itu untuk, taruhlah kalau misalnya untuk reboisasi ya, karena memang mau tidak mau penebangan pohon dan sebagainya itu berdampak secara ekologis ya, jadi ada eksternalitas negatif gitu. Jadi pemerintah daerah diberikan dana supaya memang tidak ada kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi itu yang fungsi daripada dana bagi hasil. Nah sekarang yang 40% pemerintah daerah itu dipangkas 50%-nya begitu ya. Jadi ada hak daerah. Nah sehingga sebenarnya sumber transfer ke daerah ini ada di daerah juga. Jadi seharusnya memang kalau misal kita lihat sekarang memang seperti powerful ya pemerintah pusat, bahkan para kepala daerah pun kaget gitu ya. Nggak berani melawan. Betul. Saya pikir ketika misalnya ada retret sebelumnya itu juga ada materi tentang bagaimana optimalisasi pendanaan, ada rencana untuk pemangkasan, ternyata tidak ya. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya sumber transfer ke daerah itu selain daripada pajak ada dari PNBP, dan kewenangan pemerintah pusat itu kalau misalnya kita lihat ini sangat powerful sekali gitu ya. Jadi seakan-akan misalnya tidak ada pelibatan pemerintah daerah. Betul gitu. Seperti itu. Iya. Jadi tadi seperti yang Bung Ramlan sampaikan tadi ya, bahwa kewenangan pemerintah pusat sekarang semakin besar dan pemerintah daerah pemerintah daerah seolah-olah tidak punya keberanian ya untuk menggugat ini. Harusnya berani ya sebenarnya ya, karena terutama tadi daerah-daerah penghasil ya sebenarnya, karena itu udah jelas bagiannya ya, diatur dalam undang-undang itu sudah jelas bagiannya mana, dan itu justru menjadi salah satu yang dipotong, TKD yang dipotong. Nah sebenarnya apa sih penyebab sampai pemerintah pusat itu sampai harus memotong TKD ini? Gitu. Ini kan pasti ada keadaan urgen kah, atau sebenarnya ya ibarat rumah tangga ya, sama pengelolaan keuangan negara kan seperti pengelolaan rumah tangga. Apakah mungkin pemerintah melakukan belanja-belanja yang sebenarnya bukan kebutuhan dasar gitu. Jadi apa penyebabnya, Bung Ramlan? Ya, tentu kebijakan transfer ke daerah ini tidak serta-merta ya, tapi juga ada political ekonomi di baliknya yang sangat yang jelas-jelas, karena pemerintah baru punya janji-janji, ada prioritas nasional, ada MBG ya, ada kesehatan gratis, ada koperasi merah putih, yang itu memerlukan dana besar. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya untuk 2026
untuk 17 prioritas nasional itu memerlukan 1.300 triliun. 1.300 triliun ya untuk PSN. Betul. Untuk MBG saja misalnya lebih dari 300 triliun kalau tidak salah ya, 380. 335 triliun. Ya, 335 karena memang per harinya itu membutuhkan sekitar 1 triliun. Nah, dari mana uangnya? Pemerintah pusat gitu ya. Nah, akhirnya memang mau tidak mau memangkas transfer ke daerah. Ya, walaupun memang alasannya gitu ya, bahwa sebenarnya transfer ke daerah itu tetap ya, pemerintah pusat dia menyalurkan dana ke pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat itu dia menyalurkan dana langsung yang 1.300 triliun itu lewat MBG, lewat Koperasi Merah Putih itu langsung ke masyarakat. Nah, sehingga sebenarnya sama saja, tidak ada yang dikurangi untuk masyarakat. Menurut pemerintah pusat ya. Betul. Nah, tetapi memang ini juga perlu kita diskusikan karena konsep desentralisasi ya yang kita pelajari sama-sama itu bukan seperti itu sebenarnya. Jadi desentralisasi itu adalah bagaimana daerah ketika misalnya sudah diberikan urusan pemerintahan, dia diberikan authority, kewenangan. Selain kewenangan itu juga anggaran. Betul. Ya. Nah, anggaran ini untuk mendanai urusan pemerintahnya, urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Apalagi Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kan belum direvisi ya. Betul. Artinya jelas ada mandat undang-undang, ada kewenangan absolut, ada kewenangan konkuren betul. Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan wajib dasar, pelayanan publik. Betul. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi dana itu masuk ke daerah. Nah, oleh daerah itu direncanakan sesuai dengan kebutuhannya. Itu sebenarnya konteks otonomi daerah. Nah, kalau misalnya dana dari pusat langsung ke masyarakat, itu umumnya sangat erat kaitan dengan mendukung prioritas nasional. Bisa jadi misalnya kebutuhan di daerah itu berbeda ya dengan kebutuhan atau prioritas di negara. Tadi 10 program ada 17 ya, 17 ada 17. itu mungkin tidak cocok ya, karena di semua daerah ada berbeda-beda harusnya ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu bagus, tetapi memang pemerintah daerah juga mempunyai prioritasnya masing-masing. Ya, apalagi misalnya contoh kita baru kepala daerah ya, baru pilkada di bulan Februari itu kepala daerah dilantik, pasti memiliki janji-janji kepada masyarakat begitu ya. Ada visi misi daerah. Betul, juga, ada visi misi daerah yang mereka tuangkan di dalam RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ya, dia memiliki visi misi sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, itulah sebenarnya esensi pengelolaan keuangan daerah itu diberikan kepada daerah. Ya, kepala daerah ya pemerintah daerah bersama dengan DPRD ya sama-sama bagaimana sebenarnya mengelola keuangan daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Dan tentunya pemerintah daerah kan tahu ya problemnya masyarakatnya apa dan apa yang dibutuhkan masyarakatnya karena mereka hadir, mereka ada di tempat, mereka melihat fakta dan realita, jadi tidak bisa sentralistik bahwa ini tetap oleh pemerintah pusat dan ini kerjakan. Saya juga mengamatin karena baru-baru bikin kajian ya beberapa RPJMD pemerintah daerah. Nah bunyinya udah gini nih, visi pertama mendukung visi Asta Cita. Jadi udah rata-rata modelnya begitu, agak berbeda dengan RPJMD sebelumnya. Jadi model RPJMD-nya juga udah disesuaikan nih dengan program-program prioritas pemerintah pusat, program-program prioritasnya presiden. Ini yang jadi apakah seperti ada ini ya, saya merasa bahwa apakah ada pengkondisian, jadi perencanaan pembangunan memang kan harusnya sinkron ya. Tapi tadi lagi-lagi seperti Kang Ramlan sampaikan bahwa kebutuhan daerah itu kan berbeda-beda ya, dinamis. Tidak serta-merta bisa memaksakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat itu bisa dilakukan di semua daerah, apalagi dengan model-model yang PSN yang akan disalurkan melalui impres ya nantinya kan, itu kan tidak semuanya bisa. Nah, Kang Ramlan melanjutin tentang yang itu tadi ya, dan ini kalau ini nanti terjadi, artinya kan meskipun dikatakan bahwa ini tetap kok di masyarakat diterima, nanti total-totalnya tetap kok bahwa dana yang diterima oleh masyarakat itu sama, padahal bentuk programnya kan berbeda. Masyarakat itu kan sebenarnya butuh layanan kesehatan, butuh layanan pendidikan, infrastruktur dasar di daerah yang justru berbeda dari 10 program prioritas pemerintah. Ini nanti nih dampaknya ini bagaimana nih nanti terhadap layanan publik?
Karena menurut kajian kami ya, itu kapasitas fiskal ya, berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah ya tahun 2024 nih, PMK. Itu 330 kabupaten kota di Indonesia tuh tergantung dengan TKD. Tadi dari 568 kabupaten kota. 546 kabupaten kota, 330 kabupaten kota itu masih tergantung dengan TKD. Sebesar rata-rata mencapai 66%. Nah, TKD-nya ini dipotong banyak nih. Apa dampaknya nanti? Sementara kan dia harus tetap melakukan urusan konkurennya. Betul, betul. Wajib itu mandat undang-undang. Ini yang sekarang terjadi, jadi pertanyaannya bagus sekali. Dan kalau misalnya kita lihat nih kondisi kebatinan teman-teman pemerintah daerah ya, nih suasana kebatinan. Suasana kebatinan nih para teman-teman kepala daerah, tentu ini akan mempengaruhi ruang fiskal di daerah. Ya, bisa dibayangkan misalnya dana bagi contoh misalnya dana bagi hasil yang dulu misalnya dapat 500 miliar per tahun, sekarang misalnya hanya jadi 250 miliar per tahun. Gitu ya. Nah, sementara memang di dalam mereka sudah merencanakan ya misalnya di perencanaan daerah, kami memproyeksikan tahun 2026 meningkat 2% dari alokasi dana sebelumnya. Tiba-tiba gitu ya turun. Pemerintah daerah juga harus memilah kembali program kegiatan yang prioritas. Ya, termasuk juga sebenarnya ini justru akan mempengaruhi tadi karena misalnya dana alokasi umum misalnya, dana alokasi umum itu memang berguna untuk bagaimana mendukung standar layanan publik. Jadi bagaimana memastikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya TKD-nya dipotong ya, DAU-nya dipotong, maka secara langsung ini akan berpotensi yang pertama tentu akan ada penyesuaian program kegiatan. Apakah misalnya menunda rekrutmen CPNS gitu ya. Apakah misalnya tadi yang layanan-layanan publik itu diefisiensikan, ditahan dulu dan sebagainya. Termasuk juga ini akan berdampak pada program kegiatan terkait dengan lingkungan. Iya. Gitu benar. Terkait lingkungan. Nah, sebagai contoh misalnya ya dana bagi hasil gitu ya. Karena dana bagi hasil ini menjadi jenis transfer ke daerah yang ini persentase pengurangannya cukup besar. Jadi sekitar 70%. Ya, jadi yang asalnya 192 triliun itu dia terjun bebas menjadi 58 triliun ya dana bagi hasil. Dan memang dana bagi hasil itu terbagi dua ya, ada dana bagi hasil dari pajak, dari sumber daya alam ya, dari sawit. Tapi lebih banyak itu memang sumber daya alam. Nah, dana bagi hasil itu digunakan untuk misalnya pemerintah daerah melakukan misalnya kegiatan-kegiatan untuk reboisasi ya, untuk pemberdayaan masyarakat. Karena daerah penghasil itu yang paling terdampak ya, karena sumber daya alam yang sudah diambil. Kalau itu juga dipotong gimana? Betul, karena sumber daya alam mereka dikeruk ya, dibawa keluar terus juga mereka penerimaan negaranya dari daerah mereka dibawa ke Jakarta, lalu dari Jakarta itu diberikan kepada daerah penghasil tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD. Jadi bisa dibilang ini ketidakadilan fiskal ya, jadi ketidakadilan fiskal bagi daerah penghasil. Dan ini bisa menjadi bencana kemanusiaan nanti ya, karena kan orang-orang yang di daerah, masyarakat yang ada di daerah penghasil itu tidak mendapatkan haknya ya. Jadi menurut kajian Fitra itu daerah-daerah penghasil khususnya minerba ya, seperti Maluku Utara, Halmahera Selatan dan daerah Indonesia Timur yang penghasil minerba, itu ketergantungannya terhadap DBH bagi hasil itu sampai 40%. Saya bisa bayangkan kalau nanti 2026 ya, bukan nanti ya, karena sudah ada di RAPBN udah jelas ya. Ini dampaknya nanti terhadap, jadi dari APBD-nya itu 40% dari DBH, sumber daya alam. Bisa bayangkan itu nanti apa problem yang terjadi di sana, sangat luar biasa sekali. Ya, kalau misalnya kita lihat di media ya, beberapa kepala daerah, taruhlah misalnya Gubernur Sulawesi Tengah ya, Pak Anwar Hafiz ya, di mana memang Sulawesi Tengah kan memang
dana bagi hasil dari minerbanya, ya nikelnya cukup tinggi ya. Nah, terus karena ada kebijakan ini tentu akan dipangkas luar biasa, dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi fiskal di Sulawesi Tengah. Nah, tidak hanya itu, misalnya yang Kalimantan Timur ya, saya lihat Ibu Sekda dan juga jajaran di Kalimantan Timur justru mengusulkan bagaimana sebenarnya formula untuk dana bagi hasil ini yang lebih adil begitu ya, lebih adil. Karena tadi sebenarnya untuk dana bagi hasil ya itu formulanya sudah jelas ada di dalam ya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sudah jelas aturannya. Nah, tetapi dengan kebijakan sekarang kita juga tidak tahu ya, misalnya dipangkas 50% ya, karena di dalam rancangan Undang-Undang APBN 2026 itu memang secara eksplisit bahwa dana bagi hasil untuk tahun yang akan datang itu akan disalurkan sebesar 50%. Lalu 50%-nya kemana? Ya, sementara itu aja problem yang dulu saja ya, ketika masih banyak ya pemerintah pusat masih terutang dengan pemerintah penghasil DBH, daerah penghasil itu banyak yang belum dibayarkan sebenarnya, apalagi nanti di 2026 yang dipotong sampai 50% ya. Ya. Ini gejolaknya kita pasti akan dahsyat ya. Nah gini, ya teman-teman, ya ini pasti penasaran ini ya. Ini apa sih dana bagi hasil? Apa sih TKD? Mau belajar nggak tentang anggaran? Nah, Fitra itu punya namanya sekolah anggaran ya. Nah kalau mau, kami mau ikut dong sekolah anggarannya Fitra. Bagaimana caranya? Silakan DM aja ke Instagramnya Seknas Fitra. Ya, atau nanti bisa juga melalui websitenya Fitra sambil lihat-lihat ya. Di websitenya Fitra kita punya banyak sekali kajian penelitian tentang kebijakan publik, tentang kebijakan anggaran. Teman-teman bisa baca dan bisa menghubungi kita melalui email Fitra. Lihat di situ saja ya. Oke? Nah, kita lanjut. Ya. Intermezzo. Gitu. Jadi gini, kan jadi lupa apa yang mau aku tanya tadi. Ini menarik sekali ya. Kan di satu sisi pemerintah itu tetap harus melaksanakan tugas-tugasnya karena ada pelayanan wajib dasar kan nggak mungkin nggak dilakukan. Ya. Saya sambil minum ya. Silakan monggo. Dari tadi haus kelihatannya ya. Gitu. Jadi ini mau tidak mau kan harus dilakukan. Ya. Sementara salah satu sumbernya adalah TKD dari DAK non fisik ya. Gitu. Kan ada BOK kesehatan, ya, dan BOK air, sanitasi untuk yang fisik ya. Karena kami Fitra itu sedang melakukan penelitian itu dengan HWDI dan KPPI. Nah, saya kemarin mencoba mempelajari nota KUAP PPAS-nya Karawang. Nah, saya lihat di situ di BOK di Puskesmas, itu kan pelayanan wajib dasar, itu udah nol itu. Itu nggak ada lagi. Saya bilang, ini gimana ya? Kenapa mereka walaupun misalnya dari pemerintah pusat tidak ada, harusnya APBD ada, APBD. Apakah mereka punya keterbatasan anggaran? Kita baru cek nih satu nih. Betul. Ya, mungkin kalau kita buat kajian nanti kita kaji dulu nota keuangannya pemerintah daerah yang sudah sebelum diketuk ya gitu ya. Ini jangan-jangan akan banyak problem yang sama dengan daerah. Padahal itu kan pelayanan wajib dasar ya. Betul. Itu kelihatan sekali sangat mengganggu. Nah, pemerintah kan wajib tuh melakukannya. Uang nggak ada nih, atau uangnya tidak cukup karena udah habis nih bayar operasional dan gaji pegawainya. Sementara pemerintah harus berjalan. Jangan-jangan nanti seperti yang terjadi ya di beberapa yang lalu ya. Kita nggak tahu, dulu kan sempat hilang nih beritanya PBB dinaikkan karena itu yang paling gampang. Kita belum update lagi nih ya. Teman-teman Fitra, kita belum update lagi ya tentang apakah kebijakan tentang rencana kenaikan PBB itu masih dilanjutkan atau enggak. Pak Tigoro punya nggak itu? Bung Ramlan sendiri pernah nggak kaji itu? Apakah kebijakan itu justru dilanjutkan karena kita sedang hiruk pikuk dengan persoalan lain? Ini ketinggalan nih. Mau nggak mau kan pemerintah daerah pasti mikir nih sumber pendapatannya untuk melaksanakan minimal pelayanan wajib dasarnya atau program-program daerahnya bisa dilakukan. Itu gimana itu? Ya tentu setelah kejadian yang di Pati itu ya, itu Kemendagri gerak cepat ya memanggil kepala daerah melakukan pembinaan, dan saya yakin ini jadi satu pembelajaran agak kapok sepertinya. Jadi waktu itu memang karena pemerintah kepala daerah agak shock ya setelah mereka terpilih, terus juga
mereka habis banyak ini kan, habis kampanye tentu banyak modal dan sebagainya, terus mereka janji bangun A, B, C, D ke masyarakat dan sebagainya, tiba-tiba dananya nggak ada nih, dananya dipangkas. Waduh, ini gimana nih begitu. Ya yang paling cepat sesuai dengan kewenangan daerah itu adalah bagaimana menaikkan pajak bumi bangunan. Nah, kalau tidak salah ada 125 Pemda. Oh, 125 Pemda kalau yang menaikkan ya? Ya, kalau menurut Prof. Johermansa Johan ya ada 125 Pemda. Nah, setelah kejadian itu langsung Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari sana sebenarnya ada pembelajaran penting gitu ya. Jadi kenapa sebenarnya para kepala daerah ini meningkatkan PBB? Nah, yang pertama tentu adalah tadi mereka shock ya karena dana mereka dipangkas. Nah, sementara mereka sudah banyak janji program kegiatan. Nah, akhirnya untuk meningkatkan pendapatan mereka itu sesuai dengan kewenangan. Nah, kewenangan yang ada dan yang cepat itu adalah pajak bumi dan bangunan. Terus apalagi yang lain? Yang lain kewenangannya sudah diambil oleh provinsi dan juga pemerintah pusat, baik itu sektor kehutanan, kelautan, ya, minerba, ya. Apalagi misalnya yang galian C dan sebagainya itu harus ke pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah diminta untuk inovatif, ya, sementara kewenangan mereka dicabut, dibatasi, anggaran mereka dipangkas, begitu. Sementara pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak cukup, ya. Buktinya apa? Buktinya para kepala daerah kaget ketika dipangkas. Apa yang harus dilakukan oleh kami? Ya, pemerintah pusat misalnya mendorong skema-skema pendanaan inovatif tanpa ada pendampingan yang jelas, mitigasinya seperti apa, sehingga kepala daerah itu dibiarkan sendiri, ya, tanpa ada pendampingan. Adil ya bagi pemerintah daerah. Betul, ya, betul. Padahal kalau tadi kembali lagi bahwa sumber-sumber pendapatan, ya, APBN itu diambilnya memang dari daerah. Dari daerah, begitu. dari rakyat. Nah, ujung-ujungnya ketika PBB-nya dinaikkan, yang korban jadinya juga ya masyarakat, rakyat ya, lagi. Rakyat, ya, betul. Betul. Yang di demo itu bupati, wali kota, kepala daerahnya, mau nggak mau, karena itu yang paling deket ya, yang betul. mereka tahu ya itu yang menaikkan. Padahal ada penyebab kenaikan pajak PB ini hanya ekses dari kebijakan-kebijakan yang salah, betul. Yang tidak tepat lah kita bilang, kita sebutkan itu. Nah, ini tadi kita sudah bicara tentang dampak akibat ketimpangan fiskal ini yang terjadi ya. Kalau kondisi ini terjadi terus, apa ke depannya gitu? Terutama pada apa ke depan yang terjadi? Ya, tentu istilahnya dalam jangka pendek ya, pemerintah pusat itu memang harus melihat bagaimana sebenarnya konsekuensi dari pemangkasan anggaran ini dan melakukan pembinaan. Sebagai contoh misalnya yang tadi berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah dari 417 kabupaten itu sekitar 98%-nya, ya, lebih dari 400 kabupaten kota itu berada di kapasitas fiskal lemah. Artinya ketergantungan terhadap transfer ke daerahnya tinggi, begitu. Nah, kalau misalnya ini dipangkas, ya tentu ini akan mempengaruhi gonjang-ganjing di daerah, di ruang fiskal. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dimitigasi oleh pemerintah pusat, gitu ya. Nah, yang kedua, ini menjadi peluang juga sebenarnya ya bagi para kepala daerah untuk dia melakukan pendanaan yang kreatif. Gimana caranya? Dengan kan karena kan daerah-daerah ini kan, dan kan itu yang selalu diarahkan, optimal dong, kreatif dong pemerintah daerah. Tapi di satu sisi misalnya sumber daya alamnya, betul, ya kan, tingkat sumber daya manusianya, baru kondisi geografis wilayahnya, gitu. Itu kan juga saling berkaitan gitu ya. Gitu. Bagaimana pemerintah daerah dipaksa atau dituntut untuk kreatif, tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, bagaimana itu? Ya, tentu ini ini tantangan bagi kepala daerah yang sekarang ya. Menurut saya ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu adalah identifikasi bagaimana sumber-sumber pendanaan. Kalau misalnya kita lihat ya ada sumber bagaimana mengoptimalisasikan pendanaan yang ada dan juga mobilisasi pendanaan yang belum ada yang dari luar. Dari dana-dana yang dioptimalisasikan misalnya
ada dana-dana dari filantropi, dana-dana keagamaan gitu ya, dana-dana CSR, dan juga bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang ada di pemerintah daerah. Mungkin kita tahu gitu ya, banyak sekali aset dari pemerintah daerah yang itu terbengkalai atau misalnya ya tidak digunakan secara maksimal. Padahal itu bisa dioptimalkan dan bisa jadi untuk pendapatan di daerahnya. Nah, yang kedua tentu adalah mobilisasi pendanaan ya. Jadi mobilisasi pendanaan ini ada, kalau pemerintah pusat itu mendorong misalnya ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi ketika misalnya pemerintah daerah agak kesulitan untuk mendanai satu program proyek infrastruktur, maka ada kerjasama. Nah, namun memang tantangannya ya, ketika misalnya pemerintah pusat ya, ini juga kita sering mendengar ya, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, hai para kepala daerah, ini skema alternatif nih, KPBU dan sebagainya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, tetapi perlu diingat, salah satu pertimbangan daerah bisa melakukan kerjasama itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah peta kapasitas fiskalnya. Ya, karena ada di CSR namanya itu, ada kemampuan, bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk membayar pinjaman. Ya, karena skema seperti KPBU itu adalah pinjaman tetap. Ya, jadi walaupun misalnya bunganya tidak terlalu tinggi, ya, tetapi memang namanya pinjaman bagi para politisi ini kurang populer. Begitu. Dan tadi yang kapasitas fiskal. Nah, yang kedua adalah kami misalnya di Patiro, juga Fitra di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis. Nah, kami sebenarnya sejak 2017 itu memiliki gagasan namanya Ecological Fiscal Transfer atau EFT. Jadi EFT ini adalah bagaimana pendanaan alternatif untuk pengelolaan lingkungan. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita melakukan semacam menambahkan indikator-indikator ekologi ya, seperti pengelolaan sampah, terus juga adanya kebijakan atau anggaran yang pro terhadap lingkungan. Nah, itu menjadikan indikator-indikator itu sebagai insentif fiskal. Jadi taruh misalnya pemerintah kabupaten ya memiliki kinerja bagus dalam pengelolaan lingkungan, maka pemerintah provinsi itu memberikan misalnya EFT, bantuan keuangan ya, bantuan keuangan kepada kabupaten kota, salah satunya dengan mempertimbangkan kinerja kabupaten dalam lingkungan. Tapi bagi provinsi itu kan jadi belanja pengeluaran di tengah-tengah TKD yang dipotong, kan pemerintah provinsi juga terdampak nih. Itu apakah masih efektif untuk dilakukan? Ya, tentu ini akan berpengaruh ya secara langsung ketika misalnya TKD turun, maka bantuan keuangan turun. Nah, tetapi ini salah satu hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendanaan lingkungan. Itu jadi biasanya kita kan namanya pendanaan lingkungan ya, terkait dengan lingkungan. Padahal misalnya ada beberapa instrumen seperti tadi bantuan keuangan yang selama ini menjadi diskresi atau kewenangan kepala daerah ya, untuk membagikan bantuan keuangan kepada daerah-daerah, itu bisa dilakukan dengan menambahkan indikator kinerja. Ya, jadi kita menyebutnya misalnya dengan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Kalau di kabupaten ada transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Jadi ini sebenarnya yang inovatif. Nah, di luar itu sebenarnya ada beberapa kerjasama yang bisa dilakukan, ya, atau misalnya ada sumber-sumber pendanaan lain yang bisa dilakukan. Kalau misalnya sekarang itu ada di Kementerian Keuangan ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Ada beberapa skema ya atau bentuk pendanaan yang bisa diakses oleh pemerintah daerah maupun komunitas. Gitu. Itu apakah maksudnya gini ya? Apakah itu tidak bolehlah mereka bisa mengakses memenuhi persyaratannya ya. Tapi kan itu tidak terlalu signifikan untuk menyumbang ke pendapatan daerahnya, apalagi dengan begitu banyak tugas pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan wajib dasar ya. Belum lagi ada tugas-tugas pilihan dan yang lainnya, layanan terutama yang paling penting kan layanan publiknya ya, layanan dasar itu yang paling penting. Tapi dengan adanya yang tadi ya sumber-sumber pendanaan itu signifikan nggak? Karena kan jumlahnya juga tidak terlalu signifikan ke pendapatan, menyumbang ke pendapatan, dan juga kan tidak bisa menjadi tetap bahwa tiap tahunnya akan dapat gitu. Nah, yang paling logis, paling relevan, yang bisa dilakukan pemerintah daerah itu kan di PAD ya, gitu. Nah, karena dia punya kewenangan di situ itu. Tapi lagi-lagi kalau di PAD itu
kalau nanti dia meningkatkan ya pajak daerah seperti tadi PBB itu pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Mau pajak hiburan, kalau kondisi ekonomi di tempat itu tidak tumbuh, itu juga akan berimplikasi. Nah, apa yang sebenarnya ada hal lain nggak gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, tentu kalau misalnya dilihat dari sisi alokasi ya berbeda sama jumlahnya, tetapi memang yang paling penting adalah bagaimana paradigma berpikir. Ya, jadi paradigma berpikir khususnya bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ya, bagaimana sebenarnya kita mengoptimalkan pendapatan. Bahwa pendapatan itu memang betul tadi ada dari pendapatan asli daerah, tetapi juga harus disadari bahwa daerah itu juga punya potensi. Ya, potensi, dan itu harus dimulai. Jadi upaya-upaya. Di samping juga yang paling penting adalah ketika misalnya sudah mendapatkan anggarannya, dananya, PAD misalnya ya, itu bagaimana pengelolaannya. Nah, ini jangan sampai seperti yang sekarang nih, yang sekarang yang rame ya, yang Mbak Leoni itu dengan mengkritisi anggaran di laporan keuangan Kota Tangerang Selatan di 2024, ya dia mengkritisi bagaimana misalnya Mamin sekitar 38 atau 60 miliar ya. Terus juga ada untuk souvenir itu 20 miliar. Ya, harus pilih dong misalnya di tengah-tengah keterbatasan dana. Betul. Belanja mana yang paling utama? Betul, ya, betul. ya. Jadi ketika mendapatkan anggaran juga bagaimana pengelolaannya, jangan sampai ternyata kok dana anggaran yang dari rakyat ini untuk souvenir, untuk makan minum, untuk perjadin. Dinas, ya. Sementara misalnya untuk pengelolaan layanan publik, fasilitas publik gitu ya, itu sangat kurang. Nah, apalagi misalnya yang kemarin ya, ini juga misalnya pemerintah Provinsi NTT mengadakan retret bagi aparatnya ya sekitar 1 miliar kalau tidak salah. Nah, ini ini juga pertanyaan. Ya, di tengah-tengah kondisi ini apakah dampak retret itu terhadap terhadap pelayanan publik itu apa ya? Ya, gitu. betul. Di tengah-tengah kondisi efisiensi harusnya memilih. Betul. NTT itu juga salah satu yang kapasitas fiskal rendah kan? Jadi memang ini juga menjadi catatan ya bagi pemerintah daerah. Jadi teman-teman di koalisi masyarakat sipil ini juga kami istilahnya menyayangkan ya pemangkasan transfer ke daerah ini, yang itu justru akan mengikis otonomi daerah gitu, yang sejak reformasi kita dorong, tetapi di era pemerintahan sekarang ini semakin tergerus. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi introspeksi bagi pemerintah daerah. Jadi jangan sampai misalnya dana transfer yang sudah ada itu tidak dikelola dengan baik, ya, digunakan misalnya tadi untuk souvenir, untuk makan minum pejabat, tetapi di satu sisi misalnya untuk pelayanan publik, misalnya dananya kurang optimal, kemiskinan masih ada. Iya. Ya jadi sangat kalau lihat di Mbak Leoni itu misalnya ada warga miskin sekitar 40 ribuan dengan dana yang tersedia, 1 tahun hanya dapat 1 mie saja. Betul. 3.000 rupiah gitu. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi sebenarnya penguatan pondasi keuangan daerah ini, Kak Siska, itu menjadi bagian dari astacitanya pemerintah Prabowo Gibran. Gitu ya, di astacita yang ke-7 kalau tidak salah, itu ada bagaimana memperkuat pondasi keuangan daerah. Bagaimana penguatan pondasi keuangan itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama adalah bagaimana mengoptimalkan pendapatan, ya, collecting more. Yang kedua adalah spending better, bagaimana belanja secara efektif. Dan yang ketiga adalah creative financing, ya. Jadi pendanaan yang kreatif, yang inovasi. Itu untuk pemerintah daerah ya. Nah. Termasuk juga untuk pemerintah pusat. Tapi apakah belanja pemerintah pusat sekarang optimal dan efektif spendingnya? Nah, ini yang harus kita kawal nih ya. Jadi dengan program-program populis ya. Betul, karena yang kejadian ini juga yang keracunan MBG dan sebagainya ini juga jadi catatan. Ya. Program-program populisnya pemerintah pusat ya. Dan justru itu kan yang menggerus banyak belanja pemerintah pusat, dan justru akhirnya transfer pemerintah daerah yang layanan publik ada di situ, masyarakat ada di situ, itu akhirnya ikut dikorbankan. Kan? Gitu. Mungkin itu juga jadi harus evaluasi bagi pemerintah pusat harusnya ya. Gitu.
karena ketika dia mau melakukan upaya tadi menguatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah, tapi justru di pusat terjadi spending yang tidak optimal ya, tidak efisien. Betul. Ya, itu. Nah, saya mau ini menyampaikan ya, kenapa kami juga Fitra sangat ini terhadap sangat khawatir ya, ada kerisauan dari proses dari terjadinya pemotongan TKD hingga 25% ini, karena kita kan melakukan penelitian di 13 wilayah ya, itu untuk kelompok-kelompok rentan, dengan himpunan wanita disabilitas dan perempuan pesisir yang ternyata menurut penelitian kita mereka ini masih punya kesulitan mengakses layanan dasar. Nah, di pesisir sendiri problemnya lebih besar ya. Problem pesisir itu dia tidak mendapatkan infrastruktur layanan dasar yang layak. Ya, air minum, persoalan air minum itu sangat besar sekali, dan sanitasi di situ. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak layak. Nah, ketika kita kaji terhadap di anggarannya, ya anggarannya tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka masih sangat tergantung kepada TKD untuk pembangunan infrastruktur di pesisir, karena cukup besar ya anggarannya. Kan pesisir itu cukup, karena kan langsung berhadapan dengan laut ya. Di dampak perubahan iklim itu juga sangat terasa di mereka. Mereka makin sering mendapatkan rob itu hampir tiap minggu terjadi, dan itu berdampak pada kesehatan, air bersih dan yang lain-lain. Dan pembiayaan terbesarnya memang itu dari DAK fisik dan DAK non fisik, dan ini yang paling besar dipotong. Ini menjadi akhirnya kerisauan kita di tengah kondisi yang belum dipotong dulu saja. Kondisinya itu masih jauh dari kata layak. Apalagi dengan dipotongnya DAK nanti, salah satu TKD ada DAK, dipotongnya DAK fisik ini juga akan semakin menurunkan kualitas infrastruktur layanan dasar di wilayah pesisir. Ini menjadi kekhawatiran kita gitu sebenarnya ya. Dan pertanyaannya yang selanjutnya, Kang Ramlan ya, Bung Ramlan, saya mau tanya itu. Jadi sebenarnya ini kan tahun 2026 ya. Saya sih berharap di 2026 nanti pemerintah pusat melakukan evaluasi. Kita ya berharap semua ya melakukan evaluasi terhadap TKD yang disalurkan, dan masih bisa dirubah kebijakan ini karena akan sangat mempengaruhi layanan publik. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh pemerintah daerah maupun pemerintah, kalau daerah kan ini menjadi ekses ya atas kebijakan ini, pemerintah pusat ya, agar dalam penghitungan TKD-nya itu sebenarnya kan kita berharap adil bagi daerah. Apa yang harus dilakukan harusnya? Kalau menurut saya ya sebenarnya ketentuannya jelas ya. Jadi yang disebut dengan keadilan fiskal itu memang kita sudah ada, misalnya diatur dalam Undang-Undang HKPD. Setidaknya itu yang jadi acuan ya. Jadi di dalam undang-undang itu misalnya yang pembagian dana bagi hasil sumber daya alam ya, taruhlah yang tadi yang dana bagi hasil dan rehabilitasi 60% ke pusat, 40% ke daerah gitu ya. Jadi itu yang harus yang ditanyakan oleh pemerintah daerah. Nah, itu bisa melalui asosiasinya, atau misalnya tadi seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, langsung protes ke DPR ya, Komisi 2, itu juga perlu dilakukan. Karena apa? Karena yang akan berdampak adalah masyarakatnya, masyarakat di daerah. Begitu. Jadi pemerintah daerah selain juga pasti dalam waktu dekat ini akan membenahi program kegiatannya, tapi tadi jadi bagaimana sebenarnya pemerintah daerah juga ini bagaimana mendorong agar pemerintah pusat itu mematuhi ya ketentuan daripada regulasi. Karena ini presiden yang kurang baik nanti Kak Siska ya. Betul. Jadi kalau misalnya wah ini pemerintah pusat kok tidak sesuai gitu, ini pemerintah daerah akan bisa jadi contoh yang tidak baik begitu ya. Bisa nggak? Ini kan jelas ya di Undang-Undang HKPD, jelas Undang-Undang Pemerintah Daerah, jelas ya, bahkan mandat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18 tadi Bung Ramlan sampaikan. Kalau kondisi itu terus berlanjut dan pemerintah pusat tidak mengubah kebijakannya, bisa nggak pemerintah daerah menggugat pemerintah pusat? Ya seharusnya bisa ya. Bisa nggak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat karena pendanaan untuk agenda-agenda prioritas nasional seperti MBG dan sebagainya, itu kan memang jangka sudah ada ya.
sudah ada dan bisa jadi misalnya tidak hanya di tahun depan tapi juga tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini ya. Tadi kata kunci yang disampaikan oleh Bung Ramlan adalah bagaimana keadilan fiskal. Ya. Undang-undangnya sudah ada undang-undang KKPD, ada undang-undang pemerintah daerah, ada mandat undang-undang dasar 45 ya. Jadi sebenarnya sudah ada dasar hukum yang memastikan bahwa ada keadilan fiskal terhadap daerah, keuangan pemerintah daerah ya. Dan ada desentralisasi ya yang menjadi mandat dari pemerintah daerah. Sudah ada tugasnya masing-masing, sudah ada gitu. Ya, kita jalankan aja, sebenarnya mandat itu sebenarnya sudah cukup baik ya, Bung Ramlan ya. Gitu. Closing statement dari Bung Ramlan sebelum kita mengakhiri podcast kita ini. Ya, luar biasa sekali. Pasca reformasi sebenarnya negara kita itu sudah berkomitmen ya bagaimana sebenarnya mendorong desentralisasi di daerah-daerah. Desentralisasi karena mereka pemerintah daerah itu berada di paling dekat dengan masyarakat. Jadi kita juga sudah berkomitmen bahwa teman-teman di daerah memiliki hak otonomi daerah, mereka mengurus kebutuhan mereka. Nah, hari ini kami melihat bahwa semakin tergerus otonomi daerah tersebut. Kewenangan pemerintah daerah itu dicerabut, anggaran mereka dipangkas, sehingga pemerintah daerah sekarang seakan-akan dia berdiri sendiri, seakan-akan dia memikirkan sendiri. Nah, saya berharap bahwa sebenarnya pemerintah pusat ketika misalnya mengambil kebijakan itu juga melibatkan pemerintah daerah, ya, termasuk juga masyarakat sipil, seperti hal yang sudah kita dorong, good governance, ya, ada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi itu didorong di setiap kebijakan, tidak hanya di level pusat, tapi juga di pemerintah daerah. Ya, terima kasih Bung Ramlan, luar biasa sekali diskusi kita. Saya berharap Bung Ramlan masih bersedia kita undang untuk berdiskusi dan memberikan edukasi ya, literasi anggaran kepada sahabat-sahabat Fitra, kepada masyarakat Indonesia. Karena saya yakin semakin banyak masyarakat yang punya kesadaran anggaran ya, kesadaran politik, maka kita akan sama-sama memberikan kontribusi untuk memperbaiki kebijakan publik di negeri kita, Indonesia tercinta. Salam transparansi, daulat rakyat atas anggaran.